Mungkin kamu tidak sengaja menekan video ini. Atau mungkin sesuatu di dalam dirimu membawamu ke sini. Sesuatu yang bahkan tidak kamu sadari. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu tidak datang karena kebetulan. Tidak ada yang benar-benar kebetulan di antara perjalanan jiwa. Ada alasan mengapa kamu sedang mendengar ini sekarang. Terima kasih karena kamu memilih untuk berhenti sebentar. Terima kasih karena kamu mau memberi ruang bagi dirimu sendiri untuk sekadar diam dan mendengar. Aku tahu, di tengah semua hiruk-pikuk yang membuatmu lelah, kau tadi mencoba mencari makna dari rasa yang tidak bisa kamu jelaskan. Dan hari ini, mungkin kamu sampai di sini bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk menemukan keheningan yang sudah lama kamu rindukan. Tarik napas perlahan. Biarkan udara masuk melewati hidungmu, lalu keluarkan pelan-pelan. Rasakan bagaimana napas itu membawa sesuatu yang lembut ke dalam dada. Sesuatu yang sering kamu abaikan, kesadaran bahwa kamu masih hidup. Hari ini, aku tidak akan memintamu untuk menjadi kuat. Aku tidak akan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku tahu, kalimat seperti itu sering terdengar ringan di telinga, tapi berat di hati. Yang ingin aku sampaikan hanyalah, kamu boleh merasa seperti sekarang. Kamu boleh merasa kosong, kamu boleh merasa sendiri, kamu boleh merasa lelah, karena semua rasa itu juga bagian dari dirimu. Mungkin, kamu sudah lama berjuang untuk terlihat baik-baik saja. Kamu tersenyum agar orang lain tidak khawatir. Kamu tertawa di tengah percakapan agar tidak dianggap lemah. Tapi di malam hari, ketika lampu sudah padam dan suara mulai hilang, kamu tahu ada sesuatu yang masih menggantung di dalam dada. Ada ruang yang sepi, dan kadang kamu tidak tahu mengapa ia selalu ada di sana. Kesendirian tidak selalu datang dengan alasan yang jelas. Kadang ia muncul begitu saja, seperti udara dingin yang menyelinap dari celah jendela. Tapi mungkin kesendirian itu bukan pertanda buruk. Mungkin ia datang bukan untuk menghukummu, tapi untuk memanggilmu pulang. Pulang ke dalam dirimu sendiri. Kamu sudah terlalu lama mencari rumah di luar sana, di senyum orang lain, di pelukan yang kamu rindukan, di kata-kata yang kamu harap bisa menenangkanmu. Tapi rumah itu ternyata tidak pernah benar-benar jauh. Ia ada di dalam dirimu, menunggu kamu berani menengok ke sana. Hari ini, mungkin semesta sedang mengajakmu duduk berdua dengan dirimu sendiri. Mengajakmu untuk tidak melarikan diri dari sunyi. Karena di balik rasa sepi itu, ada bisikan lembut yang selama ini tenggelam oleh kebisingan dunia. Sudah cukup. Berhentilah sebentar, berhenti untuk mendengar hatimu. Berhenti untuk menyadari bahwa kamu tidak harus selalu baik-baik saja agar pantas dicintai. Berhenti untuk mengingat bahwa kamu manusia, dan manusia tidak perlu sempurna agar bisa beristirahat. Jika kamu mendengarkan ini sambil menatap langit, lihatlah bagaimana awan bergerak tanpa terburu-buru. Lihatlah bagaimana matahari tetap bersinar, bahkan ketika kamu tidak punya energi untuk menyapanya. Hidup tidak pernah berhenti berjalan, tapi kamu boleh berhenti sejenak untuk bernafas. Kamu tahu, ada perbedaan antara merasa sendiri dan benar-benar sendirian. Merasa sendiri adalah ketika kamu kehilangan koneksi dengan dirimu sendiri, sedangkan sendirian adalah ruang suci di mana kamu belajar mengenal siapa dirimu sebenarnya. Kesendirian bisa menjadi luka, tapi juga bisa menjadi cermin yang jernih, yang memperlihatkan siapa dirimu di balik semua topeng yang kamu kenakan. Mungkin kamu pernah berusaha keras untuk selalu ada bagi orang lain. Kamu menjadi tempat mereka bersandar, padahal kamu sendiri tidak tahu kemana harus bersandar. Kamu menenangkan mereka yang menangis, padahal kamu sendiri sudah lama tidak tahu bagaimana rasanya ditenangkan. Dan sekarang ketika kamu merasa sendiri, itu bukan hukuman. Itu adalah cara semesta mengembalikanmu pada keseimbangan. Setiap jiwa punya saatnya sendiri untuk hening. Seperti laut yang tenang setelah badai. Seperti tanah yang beristirahat setelah musim panen. Jiwa pun butuh waktu untuk diam. Tidak untuk berhenti tumbuh, tapi untuk kembali mengenali akar. Jadi jangan takut pada keheningan. Ini biarkan ia menjadi temanmu malam ini. Biarkan ia duduk di sebelahmu tanpa harus dijelaskan. Karena keheningan tidak menuntut apa-apa, dia hanya ingin kamu hadir sepenuhnya, dengan segala luka, segala kehilangan, segala yang belum selesai.
Kamu mungkin merasa lelah karena terus berjuang tanpa tahu apa yang diperjuangkan. Lelah karena terus berharap tanpa tahu apakah masih layak berharap. Tapi di tengah kelelahan itu, ada sesuatu yang masih hidup di dalam dirimu. Sesuatu yang kecil, tapi kuat. Sesuatu yang tidak pernah padam, meski diterpa hujan dan angin. Itulah cahaya kecil dari hatimu. Ia tidak meminta banyak. Ia hanya ingin kamu mengakuinya. Bahwa kamu masih di sini. Bahwa kamu belum menyerah. Bahwa kamu masih ingin memahami hidup ini, meski perlahan. Kamu tidak harus tahu arah yang pasti. Kamu tidak harus punya jawaban untuk semuanya. Kadang, cukup dengan menyadari bahwa kamu sedang bernapas. Itu sudah lebih dari cukup. Karena di balik setiap napas yang kamu ambil, ada kesempatan baru untuk menemukan dirimu lagi. Jika hari ini kamu merasa dunia tidak mendengarkanmu, mungkin semesta hanya sedang mengajarkanmu untuk mendengarkan dirimu sendiri. Kamu tidak butuh suara yang keras untuk dimengerti. Kamu hanya butuh keberanian untuk jujur terhadap apa yang kamu rasakan. Dan dari kejujuran itulah, perlahan kedamaian akan tumbuh. Cobalah untuk menatap matamu sendiri di cermin nanti malam. Lihat baik-baik siapa yang menatap balik ke arahmu. Itu bukan seseorang yang lemah. Itu seseorang yang sudah bertahan sejauh ini. Seseorang yang masih punya hati untuk mencintai meski berkali-kali terluka. Seseorang yang masih memilih hidup meski sering tidak tahu untuk siapa. Itu dirimu. Dan ia pantas mendapatkan kelembutan. Jangan terburu-buru meninggalkan perasaanmu. Biarkan ia hadir seperti tamu yang datang membawa pesan. Tanyakan padanya dengan lembut apa yang sebenarnya ingin ia sampaikan. Mungkin ia tidak ingin menyakitimu. Mungkin ia hanya ingin kamu berhenti sejenak dan mengakui bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Itu tidak membuatmu lemah. Justru itu membuatmu manusia. Dan menjadi manusia berarti belajar menerima bahwa rasa hancur, sedih dan sepi pun adalah bagian dari perjalanan pulang menuju diri yang lebih utuh. Hari ini, jangan lawan rasa sepi. Biarkan ia berjalan di sampingmu. Biarkan ia menjadi sahabatmu dalam diam. Karena dalam diam itu, kamu akan mendengar sesuatu yang halus, suara hatimu yang berkata, "Aku masih di sini." Lihatlah sekelilingmu. Mungkin kamu duduk sendirian di kamar. Mungkin kamu sedang mendengarkan ini di perjalanan. Atau mungkin kamu hanya ingin menenangkan pikiran sebelum tidur. Dimanapun kamu berada, percaya bahwa kamu tidak benar-benar sendiri. Ada energi lembut yang selalu menjagamu. Ada cinta diam-diam yang selalu mengalir di sekitarmu. Dan malam ini, cinta itu sedang menyentuhmu melalui kata-kata ini. Terima kasih sudah sampai sejauh ini. Terima kasih karena kamu masih memilih untuk mendengarkan kehadiranmu. Di sini adalah bentuk keberanian yang jarang disadari, keberanian untuk melihat ke dalam. Tidak semua orang berani melakukannya, tapi kamu melakukannya sekarang. Jadi jika hari ini terasa berat, ingatlah bahwa kamu sedang melewati sesuatu yang penting. Setiap rasa yang kamu alami punya tujuannya sendiri. Tidak ada satupun yang sia-sia, bahkan air mata pun membawa pesan yang suci. Mereka datang bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk melembutkan jiwamu. Dan di dalam kelembutan itulah, kamu akan menemukan ketenangan. Kamu akan tahu bahwa kesendirian bukanlah akhir, melainkan awal dari hubungan baru dengan dirimu sendiri. Jadi malam ini, biarkan dirimu tenang, biarkan kata-kata ini menjadi teman kecilmu dalam sunyi. Kamu tidak harus memahaminya semua sekarang, cukup biarkan hatimu yang mendengar. Karena hati jauh lebih bijak daripada pikiran yang terburu-buru mencari makna. Dan saat kamu menutup mata nanti, ingatlah kalimat ini. Kamu tidak kebetulan mendengar ini. Kamu datang karena jiwamu memanggilmu. Pulang ke dalam dirimu sendiri. Pulang ke tempat di mana kamu bisa diam tanpa takut. Pulang ke ruang di dalam hati yang lembut, di mana kamu tidak lagi harus berpura-pura kuat, di mana kamu bisa hanya menjadi, dan itu sudah cukup. Bagian pertama ini berakhir di titik keheningan yang lembut, sebuah transisi menuju bagian kedua, di mana narasi mulai membahas bagaimana sepi berubah menjadi guru, dan bagaimana rasa sendiri justru menuntun kita menemukan kedamaian batin yang lebih dalam. Sebelum kamu melangkah lebih jauh, izinkan aku berterima kasih lagi. Karena kamu masih di sini,
masih mendengarkan, masih membuka hatimu, masih memberi ruang bagi suara lembut yang datang dari dalam. Aku tahu, tidak mudah bertahan di titik ini. Di masa ketika semua orang tampak berlari mengejar sesuatu, kamu justru memilih berhenti. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu ingin mengerti mengapa hatimu terasa hampa. Dan disitulah perjalanan sejati sebenarnya dimulai, bukan ketika kamu mencapai sesuatu di luar, melainkan ketika kamu berani berjalan masuk ke dalam dirimu sendiri. Hari ini, mari kita berbicara tentang sepi. Bukan sepi yang dingin dan menakutkan, tapi sepi yang perlahan menjadi guru. Kamu tahu, sepi itu seperti cermin bening yang tidak bisa kamu hindari. Setiap kali kamu menatapnya, kamu akan melihat versi dirimu yang mungkin sudah lama kamu abaikan. Versi yang tidak menuntut, tidak bersuara keras, tapi selalu ada di sana, menunggu untuk diakui. Kita seringkali terlalu sibuk melarikan diri dari rasa sepi. Kita menyalakan musik agar tidak mendengar suara hati. Kita membuka ponsel agar tidak merasa sendirian. Kita mencari percakapan yang cepat agar tidak perlu berhadapan dengan diam. Padahal, diam itulah yang sedang memanggilmu pulang. Sepi tidak datang untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk mengajarkanmu seni yang terlupakan. Seni mendengarkan. Mendengarkan bukan hanya tentang telinga. Mendengarkan berarti hadir dengan seluruh dirimu, dengan hati yang terbuka, tanpa tergesa menilai. Mendengarkan adalah bentuk cinta paling dalam yang bisa kamu berikan, dan yang pertama kali pantas mendapatkannya adalah dirimu sendiri. Ketika kamu duduk sendirian dan dunia terasa menjauh, itulah saat semesta sedang membuka ruang baru di dalam dirimu. Ruang di mana kamu bisa jujur tanpa takut, menangis tanpa merasa lemah, dan memaafkan tanpa alasan. Karena di balik semua hiruk-pikuk kehidupan, jiwamu hanya ingin satu hal sederhana, dipahami oleh dirimu sendiri. Kamu mungkin sering merasa kehilangan arah, tapi kehilangan arah bukan berarti kamu tersesat. Kadang, semesta perlu memalingkan pandanganmu dari luar agar kamu mulai menatap ke dalam. Kita terlalu sering mencari arti hidup di tempat yang bising, padahal arti hidup itu berbisik lembut di dalam dada, menunggu sampai kamu cukup hening untuk mendengarnya. Ada pepatah lama yang berkata, ketika murid siap, gurunya akan datang. Dan seringkali, guru itu bukan orang lain. Guru itu adalah rasa sepi yang kamu hindari. Sepi mengajarimu bagaimana berdiri sendiri. Bukan karena kamu tidak layak didampingi, tapi karena kamu sedang disiapkan untuk menjadi kuat tanpa kehilangan kelembutan. Sepi mengajarimu bagaimana mencintai tanpa menggenggam, bagaimana memberi tanpa berharap kembali, bagaimana menerima tanpa harus memiliki. Dan ketika kamu belajar dari sepi, dan kamu bisa akan mulai memahami bahwa cinta sejati tidak pernah berisik. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk seseorang, kadang ia hadir dalam bentuk kesadaran baru yang tumbuh di dalam dirimu. Pernahkah kamu duduk diam mendengar detak jantungmu sendiri? Pernahkah kamu sadar bahwa setiap detak adalah ucapan terima kasih kecil dari kehidupan kepadamu? Kamu masih diberi kesempatan, meski kadang kamu sendiri tidak tahu untuk apa. Mungkin selama ini kamu berdoa agar sesuatu datang, agar seseorang kembali, atau agar hidup menjadi lebih mudah. Tapi bisa jadi, doa-doamu sedang dijawab dengan cara lain, dengan keheningan, dengan sepi yang memintamu untuk mendengarkan dirimu sendiri. Karena sebelum hidup memberimu sesuatu, ia ingin memastikan kamu tahu cara menghargai kehadiranmu sendiri. Tidak semua kehilangan berarti hukuman. Kadang, kehilangan adalah cara lembut semesta untuk membersihkan ruang dalam hidupmu. Agar sesuatu yang baru bisa masuk, kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang dipersiapkan. Setiap orang yang pergi, setiap hal yang hilang, bukan berarti akhir dari cerita, melainkan bagian dari bab yang menuntunmu menuju pemahaman yang lebih dalam. Ketika kamu merasa sendirian di tengah keramaian, itu pertanda jiwamu sedang tumbuh. Kamu tidak lagi cocok dengan hal-hal yang dangkal. Kamu mulai mencari kedalaman. Dan itu seringkali terasa sepi di awalnya. Sepi seperti ruang kosong yang menakutkan. Tapi justru di ruang kosong itulah keindahan mulai diciptakan. Bayangkan sebuah kanvas putih. Tanpa ruang kosong, tidak akan ada tempat untuk warna baru. Begitu juga dengan hidupmu. Sepi adalah kanvas tempat warna-warna baru akan lahir.
Jadi jangan terburu-buru mengisinya. Biarkan sepi itu ada. Biarkan ia berbicara. Karena dalam setiap keheningan, ada pesan lembut yang menunggu untuk didengar. Kamu mungkin akan menangis. Dan itu tidak ia pertama di air mata, bukan tanda lemah. Ia adalah bahasa jiwa ketika kata-kata tidak lagi cukup. Biarkan mereka jatuh. Biarkan mereka membawa keluar segala hal yang berat. Karena hanya hati yang kosong yang bisa diisi dengan kedamaian. Ada satu hal yang sering kita lupakan, bahwa setiap rasa sakit membawa benih kebijaksanaan. Tidak ada luka yang sia-sia, asal kamu berani menatapnya tanpa lari. Rasa sepi yang kamu rasakan sekarang, bisa jadi adalah cara hidup memintamu untuk tumbuh lebih dalam. Untuk mencintai dengan cara yang lebih tulus, untuk merasakan dengan cara yang lebih lembut, dan untuk memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada apapun di luar dirimu. Jika kamu masih merasa kosong, tidak perlu buru-buru mengisinya. Kosong bukan kekurangan, ia adalah awal dari kelapangan. Hanya dari ruang yang lapanglah, kamu bisa menerima cinta dan kedamaian dengan sungguh-sungguh. Cobalah untuk tidak melawan rasa yang muncul hari ini. Tidak perlu menilai, tidak perlu membandingkan, cukup sadari. Aku sedang merasa begini. Kesadaran sederhana itu saja sudah cukup untuk memulai penyembuhan. Hidup bukan perlombaan. Tidak ada yang terlambat untuk menemukan dirimu sendiri. Kamu tidak tertinggal dari siapa pun, dan karena perjalanan setiap jiwa berbeda waktunya. Dan mungkin inilah waktumu untuk diam. Sepi bisa terasa berat, tapi percayalah, ia tidak datang untuk selamanya. Ia hanya singgah sampai kamu belajar pesan yang ia bawa. Dan ketika kamu benar-benar memahaminya, sepi itu akan berubah menjadi damai. Damai bukan berarti tidak ada rasa sedih, tapi kemampuan untuk tetap tenang di tengahnya. Bayangkan laut yang luas. Gelombang akan selalu datang, tapi laut tidak pernah kehilangan kedalamannya. Begitu juga dirimu. Emosi boleh datang dan pergi, tapi kedalaman jiwamu tetap ada di sana, menunggu untuk kamu sadari kembali. Dan suatu hari nanti, kami akan melihat pelarang dan berada aku mengerti sekarang. Semua rasa sendiri yang dulu menakutkan itu, ternyata sedang mempersiapkanku untuk mengenal diriku sendiri. Saat kamu bisa berkata begitu, kamu sudah mulai melihat sepi bukan sebagai musuh, tapi sebagai guru yang lembut. Kamu mulai menyadari bahwa keheningan adalah doa tanpa kata, bahwa duduk sendirian bukan berarti hampa, tapi sebuah kesempatan untuk berjumpa dengan yang paling tulus di dalam dirimu. Kamu mulai belajar bahwa cinta tidak selalu harus ditemukan di luar. Kadang, cinta terbesar adalah ketika kamu memeluk dirimu sendiri dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa. Dan dari sana perlahan, rasa takut pada kesendirian akan mulai hilang. Kamu akan tahu bahwa bahkan ketika tidak ada siapapun di sampingmu, kamu masih bisa merasa penuh. Karena kamu telah belajar mencintai kehadiranmu sendiri. Hidup tidak akan selalu mudah, itu pasti. Akan ada hari-hari ketika kamu kembali merasa kecil, merasa tak berarti, merasa tidak dipahami. Tapi kali ini berbeda. Kamu sudah tahu bahwa rasa itu tidak akan menghancurkanmu lagi. Kamu tahu bagaimana menenangkannya dengan kesadaran, bukan dengan pelarian. Kamu mulai tahu cara berbicara lembut kepada dirimu sendiri. Kamu mulai tahu kapan harus berhenti, kapan harus melepaskan, dan kapan harus mempercayai arus kehidupan tanpa harus selalu mengerti arah. Itulah yang dilakukan sepi. Ia menumbuhkan kedewasaan spiritual. Ia mengubah luka menjadi pengertian, dan pengertian menjadi kasih yang lebih luas. Sepi membuatmu tahu bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang benar-benar milikmu, kecuali kedamaian di dalam hatimu sendiri. Dan ketika kamu sampai pada titik itu, tidak ada lagi kehilangan yang bisa benar-benar menghancurkanmu. Karena kamu telah menemukan rumah di dalam dirimu. Terima kasih karena kamu masih di sini, mendengarkan sampai sejauh ini. Kalimat ini bukan sekadar ucapan, tapi rasa syukur yang tulus karena dengan bertahan sejauh ini, kamu sudah menyalakan cahaya kecil di dalam gelapmu sendiri. Dan cahaya itu, sekecil apapun, akan selalu cukup untuk menuntunmu melangkah lagi. Jadi, malam ini, kalau kamu merasa sendiri, letakkan tanganmu di dada, rasakan detaknya. Itu suara kehidupan yang sedang berkata,
Kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Ada sesuatu yang lebih besar darimu yang selalu menjagamu. Kamu bisa menyebutnya Tuhan, semesta, cinta, atau apapun yang kamu percayai. Ia tidak pernah jauh. Ia hanya menunggu kamu cukup diam untuk merasakannya. Hening adalah bahasa tempat ia berbicara. Dan ketika kamu berani tinggal di keheningan itu, kamu akan mulai mendengarnya dengan cara yang baru. Tidak ada suara keras, tidak ada petir atau cahaya besar. Hanya bisikan lembut di hati yang berkata, kamu cukup, kamu dicintai, kamu dijaga. Dan saat kamu mulai mempercayai suara itu, kamu akan tahu bahwa semua rasa sepi yang pernah kamu alami adalah bagian dari rencana yang lembut. Rencana untuk membuatmu melihat keindahan yang selama ini tersembunyi. Keindahan menjadi manusia, keindahan mencintai meski pernah terluka, keindahan belajar menerima tanpa syarat. Ketika sepi sudah tidak lagi kamu takuti. Terima kasih sahabat jiwa, karena kamu masih di sini. Sudah jauh perjalananmu. Sudah banyak hal yang kamu dengar dan rasakan. Mungkin tidak semuanya mudah untuk dipahami, tapi jika kamu sampai di bagian ini, itu berarti hatimu sudah cukup terbuka untuk menerima sesuatu yang baru. Aku ingin kamu tahu, kamu tidak kebetulan berada di sini. Tidak kebetulan menekan tombol play, tidak kebetulan kan mendengar suara ini di hari ini, di waktu yang entah mengapa terasa tepat. Semesta tidak pernah bekerja dengan kebetulan. Ia berputar dalam irama yang tenang, mengatur segalanya agar tiba di waktunya. Dan barangkali, inilah waktumu untuk pulang ke dalam diri. Hari ini, kita sudah melewati dua hal. Rasa sendiri yang menyesakkan, dan sepi yang akhirnya menjadi guru. Sekarang, saatnya melihat apa yang tumbuh dari keduanya. Cahaya. Bukan cahaya dari luar, bukan yang harus dicari dengan panik, tapi cahaya lembut yang perlahan tumbuh dari dalam dadamu sendiri. Cahaya yang mungkin dulu padam, tapi kini mulai hidup kembali. Kamu tahu setelah badai panjang, langit tidak langsung cerah. Selalu ada jeda, waktu ketika bumi masih basah, udara masih berat dengan aroma hujan. Namun di balik itu semua, ada kesegaran baru yang sedang tercipta. Begitu juga dengan hatimu. Setelah semua luka, kehilangan, dan kesunyian yang kamu lalui, ada sesuatu yang sedang tumbuh perlahan di dalam dirimu. Mungkin belum terlihat, tapi ia hidup. Ia menunggu untuk kamu sadari. Cahaya, itu adalah bentuk baru dari kesadaran. Kesadaran bahwa kamu tidak harus sempurna untuk layak dicintai. Kesadaran bahwa kamu tidak harus selalu kuat untuk tetap berarti. Kesadaran bahwa kebahagiaan tidak datang dari sesuatu yang besar, tapi dari kemampuan untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Kadang cahaya itu muncul dalam hal-hal kecil, ketika kamu tersenyum pada orang asing, ketika kamu memaafkan dirimu sendiri, ketika kamu berhenti berjuang melawan rasa, dan mulai belajar berjalan berdampingan dengannya. Inilah saatnya kamu menyadari, kesendirian tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi ruang yang subur. Ruang tempat cintamu pada diri sendiri tumbuh. Ruang tempat kedamaian menemukan jalannya kembali. Cahaya di dalam diri tidak bersinar untuk menyaingi siapapun. Ia tidak ingin menjadi lebih terang dari orang lain. Ia hanya ingin menuntunmu melihat bahwa kamu cukup, bahwa kamu layak, bahwa kamu sudah pulang. Mungkin selama ini kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu merasa harus cepat, harus hebat, harus selalu baik-baik saja. Tapi sekarang, dengarkan ini dengan tenang. Tidak apa-apa kalau kamu belum sampai kemana-mana. Tidak apa-apa kalau kamu masih belajar mencintai dirimu sendiri. Tidak apa-apa kalau kamu masih takut, masih ragu, masih menangis di tengah malam. Yang penting kamu tetap berani jujur, berani hadir, berani membuka hati, meski sedikit demi sedikit. Karena dari keberanian kecil seperti itulah, cahaya di dalam diri mulai menyala. Cahaya itu tidak muncul dari luar, tidak dari validasi, tidak dari tepuk tangan, tidak dari pengakuan siapapun. Ia muncul dari kesadaran yang sederhana namun sakral, bahwa kamu tidak perlu menjadi siapapun untuk berharga. Kamu berharga karena kamu ada. Cobalah berhenti sejenak, tarik napas perlahan, rasakan udara yang masuk, dan sadari bahwa kamu hidup. Kehidupan itu sendiri adalah bukti cinta.
Dan kamu, tanpa sadar, sedang menjadi bagian dari tarian besar kehidupan ini. Cahaya di dalam dirimu bukan sesuatu yang harus dicapai. Ia bukan tujuan, ia adalah keadaan alami yang muncul ketika kamu berhenti berperang dengan dirimu sendiri. Ketika kamu berhenti menolak yang terjadi dan mulai merangkul semuanya, baik, buruk, indah, sedih, semuanya, bagian dari dirimu. Kamu tidak perlu menghapus gelap untuk bersinar. Kamu hanya perlu menyadari bahwa gelap dan terang bisa hidup berdampingan, bahwa bahkan bintang pun butuh malam untuk terlihat. Mungkin selama ini kamu mengira kesendirianmu adalah kekurangan, tapi sebenarnya kesendirian adalah ruang suci tempat Tuhan berbicara paling jelas. Karena di tengah keramaian, suaranya tenggelam. Namun dalam diam, ia terasa begitu dekat. Pernahkah kamu merasakan momen itu nakin saat dunia seolah berhenti, dan kamu tiba-tiba merasa damai tanpa alasan? Itu bukan kebetulan, itu adalah saat jiwamu menyentuh sumbernya. Saat kamu berhenti menjadi seseorang dan kembali menjadi dirimu. Cahaya itu tidak berisik, ia tidak menuntut apa-apa. Ia hanya mengalir lembut, menerangi jalanmu tanpa berkata apa-apa. Dan ketika kamu mulai menyadari keberadaannya, hidup tidak lagi terasa seberat dulu. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu sudah menemukan cara untuk menatapnya dengan mata yang baru. Kamu mulai paham bahwa hidup bukan tentang mengendalikan segalanya, tapi tentang mempercayai arusnya. Kamu mulai tahu bahwa setiap hal yang datang, bahkan rasa sakit, selalu membawa sesuatu yang berharga. Kamu mulai tahu bahwa segala sesuatu memiliki waktunya, dan kamu tidak perlu memaksa apapun. Kamu mulai merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Damai yang tidak datang dari hasil, tapi dari penerimaan. Damai yang tidak butuh alasan, karena ia lahir dari kesadaran. Dan saat damai itu mulai tumbuh, kamu akan mulai melihat keluar dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi mencari cinta untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berbagi kelimpahan. Kamu tidak lagi menunggu seseorang menyelamatkanmu, karena kamu sudah belajar menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu mulai berbicara lebih lembut. Kamu mulai berjalan lebih pelan. Kamu mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kamu abaikan, bayangan daun yang menari di dinding, suara angin di jendela, tawa kecil orang yang lewat. Hal-hal sederhana yang ternyata selalu membawa pesan keindahan. Di sanalah kamu akan sadar, hidup tidak pernah kehilangan keajaibannya. Hanya kita yang terlalu sibuk sampai lupa untuk merasakannya. Kini, kamu tidak lagi sama seperti dulu. Kesepian yang dulu kamu takuti kini menjadi sahabatmu. Keheningan yang dulu membuatmu canggung, kini menjadi ruang istirahatmu. Kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu tidak ada yang benar-benar hilang dari hati yang mencintai. Cinta sejati tidak butuh bentuk. Ia hidup di setiap kesadaran, di setiap napas yang disyukuri, di setiap doa yang diucapkan dalam diam. Dan mungkin, ini saatnya kamu menyadari, kesendirianmu selama ini bukan karena tidak dicintai, tapi karena kamu sedang diajarkan cara mencintai dengan benar. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Kamu sudah menjadi cahaya bagi dirimu sendiri. Dan cahaya itu, perlahan, akan menuntunmu untuk menjadi cahaya bagi orang lain. Bukan dengan mengubah mereka, tapi dengan menjadi contoh keheningan yang menenangkan. Kamu tidak perlu banyak bicara untuk membuat orang lain merasa aman. Kadang cukup dengan kehadiranmu yang damai, orang lain bisa ikut bernapas lega. Itulah kekuatan jiwa yang sudah berdamai. Ia tidak lagi haus pengakuan, karena ia sudah penuh dengan pemahaman. Kamu kini mengerti bahwa kehidupan bukan sesuatu yang harus dimenangkan. Kehidupan adalah sesuatu yang harus dihayati, dihargai dan dijalani dengan kesadaran yang lembut. Dan dari titik inilah, kamu mulai benar-benar hidup. Bukan sekadar bertahan, tapi hadir sepenuhnya. Bukan sekadar mencari makna, tapi menjadi makna itu sendiri. Mungkin kamu akan kembali menghadapi hari-hari yang sulit. Itu pasti. Tapi sekarang kamu tahu bahwa kamu punya tempat untuk pulang ke dalam dirimu sendiri. Ketika dunia terasa terlalu bising, kamu tahu bagaimana menutup mata, menarik napas, dan kembali ke ruang sunyi itu. Ruang di mana semuanya dimulai, dan semuanya diterima apa adanya.
Kamu tidak akan lagi takut berjalan sendirian karena kamu tahu kamu tidak benar-benar sendiri. Ada semesta di dalam dadamu yang selalu menemanimu. Ada cahaya lembut yang tidak akan padam, tak peduli seberapa gelap dunia di luar. Dan mungkin setelah semua yang kamu lalui, kamu akan menyadari bahwa hidup bukan tentang mencari jawaban, tetapi tentang belajar hidup dengan pertanyaan. Tentang berani merasakan semua rasa tanpa menutup hati. Tentang berjalan dengan damai di tengah ketidakpastian. Itulah kebijaksanaan sejati. Menemukan ketenangan bukan ketika semuanya selesai, tapi ketika kamu bisa berkata, "Aku baik-baik saja, meski tidak semua hal harus aku mengerti." Malam ini sebelum kamu tidur, ucapkan terima kasih pada dirimu sendiri. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah berani merasa. Terima kasih sudah memilih tidak menyerah, meski tak selalu kuat. Karena keberanianmu untuk tetap di sini, itulah cahaya yang paling murni. Dan ketika kamu bangun besok pagi, lihatlah matahari yang terbit. Rasakan hangatnya, dan sadari bahwa kamu juga bagian dari cahaya itu. Kamu bukan hanya penerima cahaya, kamu adalah sumbernya. Setiap senyum, setiap kebaikan kecil, setiap langkah yang kamu ambil dengan kesadaran adalah cahaya yang kamu bagikan ke dunia. Mungkin kamu tidak sadar, tapi dengan memilih untuk tetap lembut di dunia yang keras, kamu sedang menyembuhkan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Dan itu cukup. Kamu sudah cukup. Kamu sudah menjadi bagian dari keindahan itu. Jadi, hari ini, jika kamu merasa sendiri, ingatlah kesendirianmu bukan kutukan. Ia adalah doa dalam bentuk lain. Ia adalah jalan pulang yang lembut. Ia adalah ruang yang disiapkan untuk cahaya yang kini tumbuh di dalam dirimu. Teruslah berjalan dengan hati yang tenang, teruslah percaya pada ritme hidupmu, teruslah hadir dengan segala keterbatasanmu, karena disitulah keindahan manusia sebenarnya. Dan ketika suatu saat nanti kamu bertemu seseorang yang juga sedang belajar seperti kamu, jangan buru-buru menyembuhkannya. Duduklah bersamanya dalam diam. Biarkan cahaya dari dalammu menyapa cahaya di dalam dirinya. Sahabat Chosen One, terima kasih. Bukan hanya karena kamu telah mendengarkan sampai akhir, tapi karena kamu sudah berani tinggal bersama dirimu sendiri, di antara sunyi, di tengah sepi, tanpa tergesa-gesa untuk melarikan diri. Tidak semua orang mampu bertahan di ruang itu. Ruang di mana tidak ada yang bisa disalahkan. Tidak ada yang bisa dikejar, hanya ada diri sendiri. Yang perlahan belajar menerima apa adanya. Tapi kamu melakukannya. Kamu memilih untuk tetap di sana. Dan itu, sendirinya, sudah merupakan langkah yang sangat besar. Mungkin kamu tidak sadar, tapi sejak awal narasi ini sesuatu di dalam dirimu sudah berubah. Ada bagian kecil dari hatimu yang dulu rapuh, sekarang mulai belajar berdiri. Ada bagian dari jiwamu yang dulu menolak, terus kini mulai menerima dengan lebih lembut. Perjalanan ini bukan tentang menjadi baru, melainkan tentang kembali menjadi utuh. Tentang mengingat siapa kamu sebelum dunia membuatmu lupa. Kesendirian yang dulu terasa seperti kutukan, ternyata hanyalah panggilan untuk pulang. Ia tidak datang untuk menghukum, tapi untuk menuntun. Untuk memintamu berhenti sejenak menengok ke arah dalam, dan menemukan rumah yang selama ini kamu cari di dalam dirimu sendiri. Kamu mungkin pernah berpikir bahwa rumah adalah tempat atau seseorang yang membuatmu merasa aman. Tapi semakin kamu berjalan, semakin kamu sadar bahwa rumah bukan di luar sana. Rumah adalah keadaan hati. Rumah adalah saat kamu bisa berkata, "Dimanapun aku berada, aku baik-baik saja." Dan itu tidak datang dari pelarian, tapi dari penerimaan. Kamu telah melewati masa ketika sendiri terasa menakutkan. Kamu sudah belajar bahwa sepi bukan musuh. Kamu sudah memahami bahwa diam bukan hampa, melainkan wadah yang luas untuk pertumbuhan. Sekarang lihatlah ke dalam dirimu. Di sana ada kedamaian baru yang mulai berakar. Kedamaian yang tidak lagi tergantung pada kehadiran orang lain. Kedamaian yang tumbuh dari kesadaran bahwa kamu cukup, bahwa kamu sudah utuh sejak awal, kan tidak perlu terburu-buru menjadi versi terbaikmu. Versi terbaik tidak lahir dari tekanan, ia lahir dari kejujuran yang lembut, dari
keberanian untuk menatap diri sendiri dan berkata, "Ini aku dengan segala kekurangan dan luka, tapi juga dengan segala cinta dan cahaya." Dan ketika kamu sudah bisa memeluk dirimu seperti itu, sesuatu yang indah mulai terjadi. Kamu tidak lagi merasa sendirian, meski sedang sendiri, karena kamu tahu, kamu punya teman yang paling setia dirimu. Sendiri itu bukan kesombongan, itu kesadaran bahwa tidak ada yang bisa benar-benar menemanimu jika kamu sendiri tidak pernah hadir untuk dirimu. Kesadaran ini tidak membuatmu menjauh dari dunia. Justru sebaliknya, ia membuatmu lebih dekat dengan kehidupan. Kamu mulai mencintai orang lain tanpa takut kehilangan kamu. Mulai memberi tanpa ingin dihitung kamu. Mulai berbagi tanpa ingin dikenal. Karena kamu tahu, cinta tidak pernah berkurang ketika dibagikan. Dan setiap kali kamu memilih untuk tetap lembut di tengah kerasnya dunia, kamu sedang memperluas cahaya itu. Cahaya yang tumbuh dari dalammu kini mulai memantul ke sekitarmu, menyentuh orang-orang yang mungkin sedang berjuang seperti dulu kamu. Tanpa sadar, kamu menjadi rumah bagi jiwa lain. Kehadiranmu menenangkan, senyummu menjadi doa, dan caramu mendengarkan menjadi pelukan yang tak terlihat. Itulah keindahan perjalanan spiritual yang sejati. Ketika penyembuhan dirimu juga menyembuhkan dunia di sekitarmu. Semuanya dimulai dari keberanian untuk tidak lari dari sepi, dari keputusan untuk duduk dalam diam, dan mendengarkan suara kecil di dalam dada. Suara yang selama ini kamu abaikan, karena kamu terlalu sibuk mengejar kebahagiaan di luar. Tapi kini kamu tahu, yang kamu cari tidak pernah benar-benar jauh. Ia selalu ada di sini, dalam napasmu, dalam langkah-langkah kecilmu. Dalam setiap detik yang kamu jalani dengan penuh kesadaran, kamu tidak butuh jawaban besar untuk merasa tenang. Kamu hanya perlu hadir karena kehadiran adalah bentuk doa yang paling murni. Hari ini, kamu mungkin masih merasa belum sempurna. Masih ada hari-hari di mana kamu merasa kosong atau kembali terjatuh ke rasa takut lama. Tapi kali ini kamu sudah tahu, jatuh bukan berarti gagal. Itu hanya cara lembut semesta untuk mengingatkanmu agar tetap rendah hati, tetap manusia, tetap merasa kamu sudah tahu bagaimana menenangkan badai itu. Dengan diam, dengan napas, dengan kesadaran, itu cukup. Itu sudah lebih dari cukup. Dan kalau suatu hari nanti kamu lupa, kalau kamu kembali merasa sendiri, ingatlah apa yang kamu pelajari dari perjalanan ini. Bahwa sepi bisa menjadi guru. Bahwa luka bisa menjadi pintu, bahwa diam bisa menjadi doa, bahwa cinta bisa tumbuh tanpa harus diminta. Kamu bukan seseorang yang kehilangan arah, kamu hanya sedang disadarkan untuk berhenti sejenak, agar bisa kembali melihat cahaya yang kamu bawa sejak awal. Cahaya itu tidak akan pernah padam, karena ia bukan berasal dari dunia. Ia berasal dari sumber yang sama yang menyalakan bintang, yang menggerakkan laut, yang membuat bunga mekar tanpa suara. Dan kamu, ya, kamu cintaku adalah bagian dari sumber itu. Kamu tidak terpisah dari semesta. Kamu tidak terpisah dari cinta. Kamu tidak terpisah dari kehidupan. Kamu hanya lupa sebentar, dan kesendirian datang bukan untuk menghukummu, tapi untuk membangunkanmu dari lupa itu. Sekarang kamu sudah ingat kembali. Kamu sudah tahu cara pulang. Bukan ke rumah yang beralamat, tapi ke rumah yang bernaung di dadamu. Rumah itu tidak punya pintu, karena ia tidak pernah tertutup. Rumah itu tidak punya jendela, karena cahayanya berasal dari dalam. Rumah itu adalah tempat di mana kamu tidak perlu menjadi siapapun, tempat di mana kamu bisa melepaskan semua peran, semua beban, semua penilaian, dan hanya ada. Dalam keheningan itu kamu akan mendengar sesuatu yang sangat lembut, lebih lembut dari suara napasmu sendiri. Suara yang berkata, "Aku sudah menunggumu pulang." Dan mungkin kamu akan menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya kamu tahu bahwa kamu tidak pernah benar-benar hilang. Kamu hanya sedang menjalani perjalanan panjang untuk menemukan rumah itu lagi. Dan sekarang, kamu sudah sampai, tapi perjalanan tidak berhenti di sini. Cahaya yang kamu temukan bukan untuk kamu simpan sendiri. Ia ingin mengalir. Ia ingin menuntunmu untuk membawa kedamaian ke tempat-tempat yang masih gelap. Bukan dengan mengubah dunia,
tetapi dengan menjadi hadir sepenuhnya di dalamnya. Ketika kamu hadir dengan hati yang damai, dunia pun akan ikut merasakan kedamaian itu. Dan jika suatu hari nanti kamu merasa goyah lagi, ingatlah apa yang kamu pelajari hari ini, bahwa tidak apa-apa untuk sendiri, tidak apa-apa untuk berhenti, tidak apa-apa untuk diam, karena di sanalah kamu bisa mendengar kehidupan berbisik kembali. Segala sesuatu punya waktunya. Ada waktu untuk berlari, ada waktu untuk berhenti, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk pulang. Dan sekarang, mungkin inilah waktumu untuk pulang ke dirimu sendiri. Sahabat Chosen One, terima kasih sudah berjalan bersama sejauh ini. Terima kasih sudah memberi ruang bagi narasi ini di hatimu. Aku tidak tahu siapa kamu, di mana kamu, tapi aku tahu kamu didengar. Kamu dilihat, kamu dicintai. Setiap orang punya musimnya sendiri. Mungkin ini musim sepi bagimu. Tapi jangan takut. Sepi hanyalah ladang tempat cinta menanam benihnya yang paling dalam. Dan suatu hari nanti, ketika waktunya tiba, benih itu akan tumbuh menjadi sesuatu yang indah, damai yang tidak bisa diguncang oleh apa. Ponisnya teruslah berjalan dengan lembut. Tidak perlu cepat, tidak perlu sempurna. Cukup sadar, cukup hadir, cukup jadi dirimu yang apa adanya. Dan jika malam terasa panjang, ingatlah, matahari tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu di balik cakrawala, seperti hatimu yang menunggu saatnya bersinar lagi. Kamu akan baik-baik saja. Bukan karena segalanya mudah, tapi karena kamu sudah tahu caranya berdamai. Setiap langkah kecil yang kamu ambil dari sini adalah doa yang menjelma menjadi cahaya. Dan dunia ini selalu membutuhkan lebih banyak cahaya seperti itu. Jadi jangan padam. Teruslah bersinar dengan cara yang hanya kamu yang bisa. Karena kamu adalah alasan mengapa dunia ini sedikit lebih lembut hari ini. Kamu adalah bukti bahwa dari kesendirian, kita bisa tumbuh lagi, dan kamu adalah rumah itu sendiri. Rumah yang tidak pernah pergi. Rumah yang selalu ada di dalam setiap napas rumah. Yang selalu bisa kamu temui kapanpun kamu lupa arah. Kembalilah ke sana. Setiap kali dunia terasa berat, tarik napas, diam, dan katakan dengan lembut pada dirimu sendiri, aku pulang. Selamat datang kembali ke rumah kamu yang tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Selamat datang kembali ke cahaya yang sejak awal memang milikmu. Dan semoga setelah ini kamu berjalan bukan lagi untuk mencari, tapi untuk berbagi damai yang lembut, dan cinta yang tidak bersyarat. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih sudah menjadi dirimu. Energi hari ini dan setiap hari selalu punya alasan yang indah, bahkan ketika kamu merasa sendiri. Karena sebenarnya, kamu tidak pernah sendiri. Kamu selalu bersama seluruh kehidupan yang diam-diam mendoakanmu untuk bertumbuh. Dan kini, kamu sudah tumbuh. Kamu sudah menjadi cahaya yang kamu cari. Akhir dari perjalanan ini bukan penutupan, melainkan awal dari kehidupan yang lebih sadar. Hening di dalammu bukan lagi kekosongan, tapi keutuhan yang akhir.